Oke, jadi kamu bilang kalau Euphoria adalah salah satu serial favoritmu. Setidaknya begitu yang kamu pamerkan di sosial media. Kamu mungkin pakai kutipan Ru di bio atau memamerkan foto-foto dengan riasan ala Jules, lengkap dengan glitter yang bikin mata kamu seperti disiram konfeti. Tapi coba pikir lagi, apakah kamu benar-benar suka dengan Euphoria? Atau kamu hanya jatuh cinta dengan estetika visualnya yang terang benderang dan bikin kamu merasa dalam? Tidak salah untuk menyukai serial ini karena tampilannya yang artistik, tapi masalahnya banyak yang mengaku sebagai penggemar Euphoria tanpa benar-benar memahami isu-isu yang dibawakan di dalamnya. Bukannya memahami alur ceritanya atau meresapi perjuangan karakternya, mereka hanya tergoda dengan warna neon, makeup gemerlap, dan momen-momen sinematik yang memang dirancang untuk menarik perhatian. Lalu ketika mereka ditanya soal ceritanya, yang diingat hanyalah fashion, style yang edgy. Jadi mari kita bahas, apakah kamu benar-benar menyukai Euphoria atau hanya terjebak dalam estetika yang menipu? Ayo kita mulai. Latar belakang, apakah kamu paham apa itu Euphoria? Euphoria, serial yang diciptakan oleh Sam Levinson, dengan cepat menjadi fenomena budaya setelah dirilis. Serial ini menyoroti kehidupan remaja modern Amerika Serikat lengkap dengan segala permasalahannya. Rue Bennett, diperankan oleh Zendaya, adalah protagonis yang menjalani hidup dengan kecanduan narkoba sambil mencari makna dalam hidupnya. Di dunia Rue, ada Jules yang penuh misteri, Maddie yang dikenal dengan penampilannya yang garang, Cassie yang selalu terjebak dalam hubungan yang salah, dan masih banyak karakter lain yang menghidupkan serial ini. Dengan fokus pada tema-tema gelap seperti penyalahgunaan obat, trauma, seksualitas, dan kekerasan, Euphoria bukan sekedar tontonan hiburan biasa. Serial ini adalah gambaran keras tentang bagaimana realitas hidup remaja bisa penuh liku. Namun, ironisnya, banyak yang menonton Euphoria hanya untuk merasakan mood visualnya tanpa benar-benar memikirkan makna cerita di baliknya. Ini seperti kamu suka dengan kotak kado yang berwarna-warni, tapi sebenarnya tidak peduli dengan isi di dalamnya. Mungkin kamu merasa relate dengan Rue yang kelihatannya begitu bebas dan pemberontak. Tetapi sudahkah kamu merenungi apa artinya menjalani hidup dalam kecanduan dan kehilangan arah? Apakah kamu benar-benar paham apa yang membuat Rue merasakan keputusasaan? Atau kamu hanya suka dengan gaya hidup bebas yang tampak keren di layar? Apakah kamu terhubung dengan Jules sebagai sosok yang misterius dan ekspresif? Atau cuma suka dengan gaya busananya yang nyentrik? Inilah masalahnya. Euphoria seringkali dihargai dari permukaan tanpa banyak yang menyelami lapisan di balik tampilan glamor itu. Bahasan topik spesifik, estetika yang menjebak. Euphoria adalah bukti bahwa estetika bisa sangat memikat. Penggunaan warna neon, sinematografinya kaya, makeup gemerlap, semuanya menciptakan atmosfer unik yang sulit dilupakan. Tapi di sini masalahnya, ketika estetika menjadi daya tarik utama, narasi yang sebenarnya bisa tertinggal jauh di belakang. Serial ini bisa membuat kita terhanyut dalam keindahan visualnya hingga terkadang kita lupa bahwa ada pesan mendalam yang ingin disampaikan. Mari kita bedah. Apakah kamu benar-benar menyukai Euphoria karena kisah dan perjuangan karakternya, atau hanya karena kamu suka suasana estetis yang dibangun dalam setiap episodenya? Banyak dari kalian yang terpikat dengan visual Euphoria, tapi
Jarang yang benar-benar menangkap bagaimana serial ini menggambarkan keputusasaan, kehancuran, dan perasaan tidak berdaya para karakternya. Ada perbedaan besar antara menyukai visual dan benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di balik layar. Contohnya, karakter Rue ini adalah simbol dari seseorang yang hancur, yang mencoba mencari makna hidupnya melalui jalur-jalur yang berbahaya. Tapi banyak yang menonton Euphoria tanpa benar-benar paham bahwa Rue adalah potret yang menyedihkan dari seorang remaja yang kehilangan arah. Sementara lebih fokus pada sinematografi ketika Rue berkhayal dalam pengaruh narkoba. Warna-warna cerah, slow motion, semuanya terlihat keren. Tanpa memahami bahwa setiap adegan itu adalah bentuk penderitaan Rue. Jika kamu hanya melihatnya sebagai visual yang keren, mungkin kamu sudah kehilangan pesan yang sebenarnya. Lalu ada Jules. Jules dengan gaya busana yang penuh warna dan makeup yang mencolok adalah sosok yang sering ditiru oleh penonton Euphoria. Makeup artis di TikTok atau Instagram berlomba-lomba membuat tutorial makeup ala Jules, lengkap dengan glitter dan eyeliner yang dramatis. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu terhubung dengan perjuangan emosional yang dihadapi Jules atau hanya suka dengan tampilannya yang unik? Karakter ini membawa begitu banyak lapisan emosi, dari rasa sakit hingga pencarian identitas, tapi banyak yang melewatkan itu semua karena terpaku pada gayanya yang eksentrik. Tren estetika yang membayangi pesan serial. Fenomena Euphoria Effect telah melampaui layar kaca. Estetika Euphoria telah menjadi inspirasi bagi fashion, makeup, dan tren gaya hidup di seluruh dunia. Tiba-tiba semua orang ingin terlihat vibey dan estetik dengan warna-warna neon, glitter, dan pakaian yang mencolok. Media sosial dipenuhi dengan tutorial makeup Euphoria, hashtag Euphoria Inspired Outfits, dan postingan foto-foto yang diambil dengan filter yang menyerupai pencahayaan dari serial tersebut. Tapi di balik semua itu, pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar memahami atau bahkan peduli dengan cerita di balik estetika tersebut? Banyak yang terinspirasi oleh gaya Maddie yang kuat dan tajam, atau gaya Cassie yang lebih lembut namun sensual. Gaya mereka menarik, tapi seberapa banyak orang yang peduli pada latar belakang karakter-karakter ini? Maddie adalah simbol dari seorang perempuan muda yang terjebak dalam hubungan yang toksik. Sementara Cassie adalah contoh dari seseorang yang selalu merasa harus dicintai untuk merasa berharga. Tapi lagi-lagi, sebagian besar orang hanya peduli pada gaya busananya. Menyelami lebih dalam, masalah yang diangkat oleh Euphoria. Euphoria tidak ragu untuk menyajikan realita kehidupan yang penuh dengan masalah berat. Dari kecanduan Rue hingga trauma Jules, serial ini menyingkap banyak masalah yang sering disembunyikan di balik gaya hidup remaja yang tampak bebas. Di luar sana, banyak yang merasa relate dengan cerita ini. Merasa bahwa Euphoria adalah representasi dari kehidupan mereka yang penuh tantangan. Tapi lagi-lagi, jika kamu hanya melihat tampilan luar tanpa peduli pada ceritanya, kamu kehilangan esensi dari serial ini. Selain masalah individu, Euphoria juga menggambarkan budaya remaja yang semakin permisif dan terbuka terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu. Serial ini membawa kita pada dunia di mana segalanya terlihat lebih terang, lebih cepat, dan lebih bebas. Banyak yang terpikat pada gaya hidup ini, menganggapnya sebagai kebebasan, tapi kebebasan itu datang dengan konsekuensi yang berat, dan Euphoria tidak ragu untuk memperlihatkan sisi gelap dari kebebasan yang tanpa batas. Kesimpulan, terjebak atau menyukai? Pada akhirnya, yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah, apakah kamu benar-benar terhubung dengan Euphoria atau hanya terjebak dalam estetika visualnya yang menawan?
Tidak ada salahnya untuk menikmati aspek artistik dari sebuah karya, tapi jika kamu hanya terpaku pada tampilan luar tanpa memahami pesan mendalamnya, kamu mungkin sedang melewatkan sesuatu yang berharga. Bagi banyak orang, euforia mungkin hanya menjadi inspirasi untuk tampil keren di Instagram. Tapi bagi sebagian yang lain, serial ini adalah potret dari kehidupan yang penuh dengan rasa sakit, perjuangan, dan pencarian identitas. Jangan sampai kamu terjebak dalam gelapnya warna neon dan glitter, sehingga kehilangan kesempatan untuk memahami arti dari setiap adegan yang disajikan. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar memahami apa yang ditawarkan euforia? Apakah kamu terhubung dengan cerita dan isu-isu yang dibahas, atau hanya terpesona dengan visual yang memanjakan mata? Serial ini bukan hanya tentang estetika. Ini adalah kisah tentang manusia, tentang kamu dan aku yang mungkin merasakan sesuatu yang sama, walaupun disajikan dalam dunia yang penuh cahaya neon dan glitter. Bukankah akan lebih berharga jika kita menikmati euforia sebagai karya yang utuh, bukan hanya sebagai tren estetika semata?